Halo semuanya, kenalin aku Grace. Di sini aku akan membahas mengenai apa itu Bank Sentral, OJK, dan LPS. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu Bank Sentral. Bank Sentral adalah lembaga keuangan perbankan yang berbentuk badan hukum. Bank Sentral adalah lembaga negara yang independen yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan di suatu negara. Bank sentral bertugas mengatur kebijakan moneter di suatu negara, menjaga kestabilan nilai mata uang, dan mengawasi kegiatan perbankan. Di Indonesia, Bank Sentral adalah Bank Indonesia. Ada beberapa fungsi bank sentral. Yang pertama, agen fiskal pemerintah. Yang kedua, banyaknya bank atau banker of bank. Yang ketiga, penentu dan pelaksana kebijakan moneter. Yang keempat, pengawasan, evaluasi, dan pembinaan perbankan. Yang kelima, penanganan transaksi giro. Dan yang terakhir adalah riset-riset ekonomi. Selanjutnya adalah Bank Sentral di Indonesia. Bank Indonesia sebagai bank sentral hingga tahun 1968 memiliki tugas pokok yaitu menjaga stabilitas moneter, mengedarkan uang, dan mengembangkan sistem perbankan. Juga masih tetap melaksanakan beberapa fungsi sebagaimana dilakukan oleh bank komersial. Tujuan Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, serta terhadap mata uang negara lain. Mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan bidang tugas Bank Indonesia, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengatur dan mengawasi bank. Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang yang pertama menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi, yang kedua melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara termasuk tetapi tidak terbatas pada operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit. Yang terakhir memberikan kredit atau pembiayaan untuk jangka waktu 90 hari. Untuk mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan handal, Bank Indonesia diberi kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yaitu menetapkan penggunaan alat pembayaran dan mengatur dan menyelenggarakan sistem pembayaran. Berdasarkan Undang-Undang, kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank meliputi: yang pertama, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank. Yang kedua, menetapkan peraturan di bidang perbankan. Yang ketiga, melakukan pengawasan bank baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang terakhir, mengenakan sanksi terhadap bank sesuai ketentuan perundangan. Materi yang selanjutnya adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga independen yang bertugas untuk mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan di Indonesia. Dibentuk pada tahun 2011, OJK menggantikan peran Bank Indonesia dan Bapepam LK. OJK adalah lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan Indonesia, termasuk lembaga keuangan perbankan, non-bank, dan pasar modal. Fungsi OJK yaitu mengawasi lembaga keuangan, mengatur kebijakan di sektor keuangan, melindungi konsumen, dan edukasi masyarakat. Yang pertama, mengawasi lembaga keuangan. OJK bertanggung jawab untuk memastikan bank, lembaga keuangan non-bank, dan pasar modal beroperasi dengan aman dan stabil sesuai peraturan yang berlaku. Yang kedua adalah mengatur kebijakan sektor keuangan. OJK merumuskan kebijakan yang mendukung stabilitas dan pengembangan sektor keuangan Indonesia, mencakup kebijakan terkait perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank. Yang ketiga adalah melindungi konsumen.
OJK bertugas melindungi hak konsumen di sektor keuangan, termasuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dan lembaga keuangan yang terkait. Yang terakhir adalah edukasi masyarakat. OJK aktif dalam memberikan edukasi keuangan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, termasuk melalui program seperti SIMOLED dan kampanye Ayo Menabung. OJK memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan dengan memastikan bahwa lembaga keuangan beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui pengawasan dan regulasi, OJK berupaya untuk mencegah krisis keuangan dan memastikan integritas sektor keuangan tetap terjaga. Tujuan yang pertama yaitu mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis. Yang kedua yaitu menciptakan satu otoritas yang lebih kuat dengan memiliki sumber daya manusia dan ahli yang mencukupi. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan. Materi yang selanjutnya adalah Lembaga Penjaminan Simpanan atau LPS. Lembaga Penjaminan Simpanan adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan. Fungsi LPS yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Tugas Lembaga Penjaminan Simpanan yang pertama merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan, yang kedua melaksanakan penjaminan simpanan, dan yang ketiga transfer uang, penukaran valuta asing, pembayaran tagihan, dan investasi. Wewenang LPS yang pertama menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta, menetapkan dan memungut premi penjaminan, melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS, dan yang terakhir mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.